Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Ki, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, setelah mengalahkan keluarga Zhao dan keluarga Wang, Lin Yan bersama keluarga Lin lainnya menuju ke taman. Lin Yan mendapatkan 19 keping nama dalam pertandingan itu. Para penonton tidak menyangka kalau Lin Yan bisa mendapatkan 19 keping nama. Mereka mengira kalau kemampuan Lin Yan sungguh mengerikan. Hanya tersisa 3 orang yang berhak untuk masuk ke tahap selanjutnya. Lin Yan berpikir, kalau 2 orang yang berada di sampingnya pasti Wu Hao dan Liu Cheng, yang disebut sebagai peringkat 1 generasi muda kota Daewoo dan kota Dong'an. Untuk pertandingan terakhir, aturannya sangat sederhana. Ketiga peserta yang lolos akan bertarung bersama. Dan siapapun yang terakhir bertahan maka dialah yang akan menjadi pemenang. Mereka bertiga pun mengepalkan tangannya sebagai tanda kalau mereka memahami apa yang dijelaskan oleh pria tua itu. Mereka bertiga pun mulai memberi jarak antar masing-masing. Sesaat setelah pria tua itu memberi instruksi pertarungannya dimulai, mereka bertiga pun mengeluarkan energi spiritnya masing-masing untuk menunjukkan kekuatannya. Wu Hao menyadari kalau Lin Yan hanya berada pada level warrior bintang 9. Liu Cheng mengajak Wu Hao untuk beraliansi untuk menendang Lin Yan keluar terlebih dahulu dari arena. Lalu setelah itu baru mereka akan memulai bertarung. Wu Hao pun merasa kalau idenya Liu Cheng sangatlah bagus. Kemudian mereka berdua dengan serentak menuju ke arah Lin Yan untuk menyerangnya. Lin Yan sadar kalau bela diri mereka berdua jauh lebih kuat ketimbang Wang Yuan, sehingga dia tidak bisa meremehkan mereka. Wu Hao dan Liu Cheng melompat ke udara, berniat menyerang Lin Yan dari atas. Tidak ingin tinggal diam, Lin Yan pun melawan mereka menggunakan teknik tinju angin kilat. Serangan Lin Yan dan mereka berdua pun bertabrakan dengan kuat. Mereka berdua pun akhirnya turun karena hasil kerjasamanya tidak memuaskan. Wu Hao menganggap kalau mereka sudah mencoba sebisanya, tetapi dia tidak menyangka kalau Lin Yan memakai teknik bela diri tingkat tinggi yang terkuat. Bagi Liu Cheng, pada akhirnya tetap saja kekuatan pendekar warrior bintang 9 masih saja lemah darinya. Liu Cheng dengan sangat kesal kembali menyerang Lin Yan dan meminta Lin Yan untuk segera menyerah karena ini bukan arena pertunjukan bagi Lin Yan. Liu Cheng menyerangnya menggunakan kekuatan titik langit. Melihat Liu Cheng menyerang, Wu Hao pun ikut menyerang dengan menggunakan teknik tamparan ilusi. Lin Yan pun tidak ingin menyerah dari mereka berdua. Dia pun menggunakan teknik segel gunung langit. Ayahnya Lin Yan terkejut ketika melihat anaknya menggunakan teknik segel gunung langit. Ayahnya tidak percaya dan menjadi penasaran. Kapan Lin Yan menguasai seni bela diri tersebut? Kekuatan mereka pun meledak dengan cukup kuat. Para penonton di sekitar bahkan dapat merasakan energi spirit dari kekuatan mereka. Tabrakan kekuatannya pun sampai membuat lantai arena menjadi sedikit retak. Perlahan asap di atas arena mulai menghilang. Mereka bertiga sama-sama terbundur dari posisi awalnya berdiri. Liu Cheng berpikir kalau dia terlalu meremehkan Lin Yan sebelumnya. Tapi Lin Yan melihat sepertinya Liu Cheng tidak menganggap remeh dirinya, tapi memang mereka yang tidak bisa mengalahkannya. Perkataan Lin Yan membuat Liu Cheng semakin kesal dengannya. Liu Cheng meminta agar Lin Yan jangan berpikir bisa merubah situasi dengan bela diri biasa. Wu Hao dan Liu Cheng pun mengeluarkan spiritnya masing-masing. Lin Yan pun mengeluarkan spirit peti hidup dan matinya untuk menghadapi mereka berdua. Tanpa basa-basi terlalu lama, Wu Hao dan Liu Cheng langsung saja menyerang Lin Yan menggunakan spiritnya. Namun Lin Yan takkan membiarkan mereka menyerangnya. Peti hidup dan matinya pun diperintahkan untuk menyerang kedua spirit mereka. Seketika Liu Cheng menyadari kalau sinar kegelapan di sekitar spirit peti mati Lin Yan sangatlah kuat. Tidak sampai di situ, Wu Hao melancarkan serangannya menggunakan pedang hijau pembunuh ke arah Lin Yan. Tetapi Lin Yan masih bisa menahan serangan itu menggunakan kekuatan spiritnya. Wu Hao dan Liu Cheng yang melihatnya menjadi sangat terkejut ketika Lin Yan mengeluarkan kekuatan spiritnya.
Mereka tidak menyangka kalau Lin Yan mampu menguasainya. Bahkan ayahnya Lin Yan pun ikut terkejut karena tidak menyangka kalau kekuatan spirit anaknya berkembang dengan cepat. Sementara Su Er selalu menganggap kalau kakaknya itu sangatlah keren. Mereka berdua mencoba mengancam Lin Yan menggunakan kekuatan spiritnya, tapi Lin Yan juga menahan mereka menggunakan kekuatan spiritnya. Walaupun telah mengerahkan kekuatan spirit, mereka tidak menyangka kalau Lin Yan masih sangat kuat. Kali ini Liu Cheng mencoba menggunakan teknik gelombang penghalang sihir untuk menumbangkan Lin Yan. Teknik itu seperti berbentuk tsunami yang siap menenggelamkan Lin Yan. Tidak ingin kalah, Lin Yan pun melepaskan kekuatan spiritnya dengan sekuat tenaga, sehingga menyebabkan Liu Cheng tumbang dan Wu Hao juga ikut terhempas akibat kekuatan spirit yang dikeluarkan oleh Lin Yan. Orang-orang yang melihat pertandingan itu menganggap kalau Lin Yan telah menang. Seorang pendekar Neo bintang 9 mengalahkan 2 pendekar Esper bintang 1. Orang-orang penasaran sejak kapan Lin Yan menjadi sekuat itu. Wu Hao menolak untuk menyerah. Kali ini dia melepaskan energi spiritnya dengan tujuan untuk menerobos ke pendekar Esper bintang 2. Semua orang yang melihat cukup terkejut ketika tahu kalau Wu Hao ternyata pendekar Esper bintang 2 sekarang. Wu Hao dengan pedenya akan membalaskan perbuatan Lin Yan. Menurutnya kepemilikan akan menjadi milik kota Daewoo untuk 3 tahun ke depan. Secara tiba-tiba, Lin Yan mengambil posisi untuk berkultivasi. Orang-orang yang menontonnya menjadi bingung dengan apa yang dilakukan oleh Lin Yan. Mereka menganggap akan buruk bagi Lin Yan jika membiarkan pertahanannya terbuka dan menunggu lawan menyerang. Wu Hao sadar kalau Lin Yan melampaui area kultur. Dia juga cukup terkejut akan hal itu. Wu Hao mengingatkan Lin Yan, jika dia memilih melampauinya sekarang, maka pasti dia akan menjadi mayat. Tiba-tiba Wu Hao menyerang Lin Yan menggunakan pedangnya. Dia akan menunjukkan kekuatan sesungguhnya dari pendekar Esper bintang 2. Lin Yan masih saja fokus dalam berkultivasi saat pedangnya Wu Hao sedang mendekat ke arah kepala Lin Yan. Ayahnya dan adiknya menjadi sangat khawatir melihat pertandingan tersebut. Tetapi sesaat mendekati lehernya, tiba-tiba spirit peti matinya menahan serangan pedang itu. Wu Hao pun menjadi kebingungan tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan kekuatan spirit Lin Yan. Setelah itu, Lin Yan pun perlahan membuka matanya dan langsung mengeluarkan kekuatannya yang membuat Wu Hao harus menjauh dari hadapan Lin Yan. Penampilan Wu Hao menghabiskan banyak waktu bagi Lin Yan, dan sekarang giliran Lin Yan yang membuat pertunjukan. Lin Yan langsung saja mengeluarkan teknik segel gunung langit. Wu Hao menjadi sangat terkejut merasakan kekuatan yang dikeluarkan Lin Yan kali ini. Orang-orang di sekitar pun dapat merasakan kekuatan yang dahsyat dan kekuatan itu setara dengan pendekar Esper bintang 3. Pria tua yang menjadi wasit pun berpikir kalau kekuatan Lin Yan sungguhlah kuat dan memang tak tertandingi. Pada masa lalu, pria tua itu pernah bertemu dengan orang yang seperti Lin Yan. Orang itu pasti tak akan menyangka jika Lin Yan bisa menjadi seperti dirinya. Sekarang sebuah gunung besar sedang berada di atas kepalanya Wu Hao untuk menimpanya. Menolak untuk kalah, Wu Hao pun berusaha sekuat tenaga menahan teknik yang mengarah kepadanya itu. Tapi apa daya, dia tak bisa lagi untuk menahannya. Melihat hal itu, tiba-tiba ketua Wu bergegas untuk menyelamatkan anaknya yang akan kalah itu. Dia langsung saja menuju ke arah Lin Yan karena dia menganggap Lin Yan sudah berani untuk menyentuh anaknya. Ayahnya Lin Yan pun menjadi kesal dengan tingkah ketua Wu yang melanggar peraturan pertandingan. Untungnya wasit pertandingan menghentikan ketua Wu untuk mengacaukan pertandingan tersebut. Orang-orang di sekitar mengingat jika ketua Wu merupakan seorang pendekar Esper bintang 6. Jadi mereka mengira kalau pria tua yang menjadi wasit mestinya seorang pendekar Esper bintang 8. Seketika ketua Wu kalah setelah diserang oleh pria tua yang menjadi wasit itu. Sementara Wu Hao ditimpa oleh gunung yang merupakan teknik dari Lin Yan. Seluruh arena pertandingan menjadi bergetar seperti gempa bumi setelah gunung itu menghantam Wu Hao. Pria tua langsung saja menuju ke atas arena dan mengatakan kalau Lin Yan melakukan pertandingannya dengan baik. Lin Yan pun berterima kasih atas pujian yang diberikan oleh pria tua itu.
Dia pun mengumumkan jika dalam kompetisi kali ini, Lin Yan yang menjadi pemenangnya. Jadi kepemilikan tambang untuk 3 tahun ke depan akan menjadi milik kota Jiangchuan. Orang-orang dari kota Jiangchuan pun bersorak keras atas kemenangan itu. Sementara keluarga Wu dari kota Daewoo yang tidak mematuhi aturan dan menyalahi aturan akan membuat mereka menjadi tidak layak untuk mengikuti kompetisi selanjutnya. Para peserta yang mengalami luka-luka dan kalah segera dibawa oleh panitia menggunakan tandu keluar arena. Ayahnya Lin Yan menganggap kalau Lin Yan semakin hari semakin beruntung saja. Dia dan Su Er sangat senang akan kemenangan yang dicapai oleh Lin Yan. Pria tua yang menjadi wasit menilai jika Lin Yan mempunyai bakat dan potensi yang besar. Prestasinya juga tidak buruk serta akan berkembang lebih baik lagi. Dikarenakan kompetisi sudah selesai, maka pria tua itu akan segera pergi dari sana. Lin Yan berusaha memanggilnya sekuat tenaga, tetapi pria tua itu telah menghilang dalam sekejap mata di depan Lin Yan. Padahal Lin Yan ingin memanfaatkan kondisi seperti itu untuk belajar dalam membangun suatu hubungan dengan orang lain. Sesaat setelah pria tua itu pergi, Ketua Wang bersama Ketua Zhao segera menghampiri Lin Yan untuk mengambil nyawanya. Mengetahui mereka akan mendekati anaknya, ayahnya Lin Yan juga bergegas untuk melindungi Lin Yan. Dia menjadi heran dengan tingkah laku 2 orang ketua dari keluarga itu. Menurut Ketua Wang, dikarenakan Lin Yan telah membunuh kelompok keluarga Wang dan keluarga Zhao, maka tentu saja dia akan membayar dengan nyawanya. Melihat kejadian itu, bagi Lin Yan hanya bela diri tingkat 5 yang bisa menghentikan mereka. Oleh karena itu, dia meminta tolong Gong Qiansu untuk membantunya. Namun Gong Qiansu tidak akan membantu Lin Yan, karena menurutnya orang lainlah yang akan melakukan hal itu. Su Er mendekat kepada Lin Yan karena mengkhawatirkan keadaan kakaknya itu. Ayahnya Lin Yan meminta agar Lin Yan segera membawa Su Er pergi bersama dari sana. Tapi Lin Yan masih penasaran tentang siapa seseorang yang akan menolongnya seperti yang dikatakan oleh Gong Qiansu. Tidak berapa lama, Master Pavilion Zhao datang ke atas arena. Dia menyarankan agar Wang Zhenyang dan Zhao Wuji harusnya belajar dari kejadian yang telah lalu. Ketua Wang dan Ketua Zhao saling bertatap satu sama lain setelah Master Pavilion Zhao datang dan menceramahi mereka. Kemudian mereka berdua dengan tiba-tiba menyerang Master Zhao secara bersamaan. Master Zhao pun tidak tinggal diam. Dia menahan serangan mereka berdua dengan sekuat tenaga. Master Zhao adalah seorang pendekar expert bintang 6. Jika dia memakai energi spirit, maka dia pasti bisa mengalahkan Wang Zhenyang dan Zhao Wuji. Namun Gong Qiansu mengira, mungkin Master Zhao belum melatih energi spiritnya untuk saat ini. Jika tidak, maka kedua patriark keluarga itu akan bisa mampus dalam sekali serang. Setelah Master Zhao menahan serangan mereka berdua, kedua patriark itu pun menjauh dari hadapan Master Zhao. Ketua Wang bertanya kepada Master Zhao, kenapa dia ikut campur ke dalam masalah keluarga mereka bertiga. Master Zhao menjelaskan kepada Ketua Wang, kalau peraturan pertandingan tambang sudah ditentukan sejak dulu. Setiap keluarga hanya perlu berpartisipasi entah apapun risikonya, baik hidup atau mati, atau kekalahan kelompok keluarga. Tetapi keluarga dari Wang dan Zhao tidak menerima peraturan seperti itu. Jika mereka masih tidak mau menerima peraturan yang sudah ada sejak dulu, maka Master Zhao mengancam akan berdiskusi tentang hal ini kepada Tuan Zhang. Ketua Wang dan Ketua Zhao kembali saling pandang satu sama lain. Terpancar wajah ketakutan ketika Master Zhao menyebut tentang Tuan Zhang. Mereka berdua pun akhirnya pergi. Tapi Ketua Wang mengingatkan kepada Ketua Lin Peng bahwa mereka akan mengingat masalah yang terjadi saat itu, dan dia akan membuat keluarga Lin membayarnya kelak. Setelah kepergian mereka berdua, Lin Yan dan ayahnya pun berterima kasih kepada Master Zhao karena sudah menolong keluarga Lin. Master Pavilion Zhao meminta agar ayah dan anak itu tidak perlu berterima kasih begitu kepadanya. Dia meminta mereka mengerti, karena hanya itu yang bisa dia bantu sebagai perwakilan Pavilion Baibao. Walaupun begitu,
Ayahnya Lin Yan menganggap kalau Master Zhao telah banyak membantu keluarga Lin. Setelah cukup lama berbasa-basi, Master Pavilion Zhao pamit undur diri terlebih dahulu. Pada kediaman keluarga Lin, ada banyak orang yang memberikan hadiah kepada Lin Yan dan merayakan kemenangan yang diraih keluarga Lin. Mereka sangat bersyukur karena Lin Yan yang berbakat. Akhirnya kota Jiangchuan pun dipandang oleh kota lainnya. Mereka sama sekali belum melihat Lin Yan di sekitar sana, sehingga mereka meminta Lin Yan untuk keluar dan merayakan kemenangan ini bersama-sama. Namun ayahnya Lin Yan menjawab kalau Lin Yan sedang latihan, karena 3 hari ke depan Lin Yan akan ke Gunung Changle untuk menyelesaikan tes. Di dalam kamar, Lin Yan sedang berdiskusi dengan Gong Qiansu. Lin Yan menyadari kalau bertarung adalah cara tercepat untuk berkembang dalam waktu yang singkat. Gong Qiansu mengingatkan Lin Yan, walaupun bertarung merupakan cara tercepat untuk berkembang, tapi juga sangat berisiko. Jika tidak waspada, maka itu bisa mengurangi nyawa Lin Yan. Lin Yan pun tiba-tiba menjadi penasaran kapan Gong Qiansu akan mengajarinya alkemis. Gong Qiansu meminta Lin Yan jangan khawatir tentang hal itu. Alkemis tidaklah gampang, jadi Gong Qiansu meminta menunggu sampai Lin Yan bisa pergi ke tambang. Jika memang sudah waktunya, maka Gong Qiansu akan memberitahu sedikit tentang formasi alkemis. Lin Yan sedikit tergiur akan ucapan dari Gong Qiansu. Dia menganggap kalau alkemis dan santet itu 2 hal yang beriringan di kontingen angkasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.